Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada orang tua kita Al-Habib Mustafa Al-Mahdali mata'anallah bituli hayatih. Begitu juga Ustaz Mufti Nasihin, begitu juga para alim ulama yang lain yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari tadi kita dengarkan subhanallah begitu banyak nasihat, begitu banyak himbauan yang mengikat hubungan dan mengeratkan hubungan kita dengan Rasulullah. Yang mana kalau kita pengen mencintai Nabi Muhammad walaupun tidak disyaratkan iman, hadirin, cukup hati yang bersih. Kalau orang mau merenung tentang sifat Nabi Muhammad, kalau seseorang ingin memandang bagaimana perilaku Nabi Muhammad, selagi sekalipun dia tidak memiliki iman, pasti jatuh cinta pada Rasulullah. Sebab ayuhal ahbab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ucapan beliau ketika mensifatkan bagaimana sosok Nabi Muhammad, maka dia katakan man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau melihat Rasulullah sepintas, maka dia bakal merasa wibawa dan karisma Nabi Muhammad. Sampai orang yang paling kuat, yang paling hebat begitu berjumpa Nabi Muhammad gemetaran, hadirin, tidak sanggup. Tapi kalau dia sudah kenal, duduk di depan Nabi, mendengarkan ucapan Nabi, pasti dijamin jatuh cinta ayolah ahbab. Maka oleh karena itu, kalau seandainya ada orang-orang yang tidak mau mencintai Rasulullah, tanda ini orang tidak menggunakan akal sehatnya. Tapi kalau digunakan akal sehat, lihat ayolah ahbab, kalau kita perhatikan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Padahal dahulunya tidak beriman, dulunya memusuhi Nabi, sebab mereka mengenal Rasulullah cuma dari Abu Jahal yang menceritakan keburukan-keburukan yang itu semuanya fitnah untuk Nabi Muhammad. Mereka menyatakan ini Muhammad orangnya jahat, Muhammad orangnya penipu, Muhammad orang ini, sehingga tertanam dalam hati orang-orang tersebut, orang-orang Makkah, benci pada Nabi Muhammad. Maka lihat apa yang diucapkan Rasulullah ketika perang Badar, hadirin. Orang-orang kafir Makkah berbaris siap menghancurkan Islam dan menghancurkan Rasulullah. Maka saat itu sahabat di samping Nabi Muhammad pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ud'u alaihim, ya Rasulullah il'anhum, Nabi tolong doakan biar mereka binasa, ya Rasulullah laknat mereka. Maka saat itu Nabi pun mengangkat tangannya, hadirin. Apa doa Rasulullah? Nabi katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah buat mereka. Karena apa? Karena mereka enggak tahu. Arti kalau mereka kenal Rasulullah, tahu sifatnya Nabi, memandang bagaimana sosok Rasulullah, dijamin pasti jatuh cinta ayolah ahbab. Sebagaimana pernah dikisahkan, ada salah satu pimpinan kaum dari kelompok orang-orang kafir di sekitar Mekah, yang mana dia ini membenci Islam, membenci Rasulullah. Namanya Tsumamah bin Usal. Ini Tsumamah, hadirin, ketika tertawan oleh para sahabat-sahabat Nabi bersama kelompoknya, maka dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu disampaikan di kota Madinah, satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu Tsumamah bin Utsal. Nabi ini dia Tsumamah, pimpinan kaum
dari sekitar Taif yang benci kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi katakan innahu Sumamah, itu benar Sumamah. Galan am, kata Rasulullah, kalau Sumamah ikatnya di tiang masjid. Yang lain boleh di tempat yang lain, tapi Sumamah kata Rasulullah pimpinannya ikatnya di tiang masjid. Hadirin, Nabi memerintahkan hal ini dengan tujuan tertentu. Kenapa? Biar Sumamah ini tahu bagaimana Islam. Biar Sumamah biar tahu jelas bagaimana sosok Nabi Muhammad, bukan seperti yang dibisikkan oleh orang-orang Mekah. Subhanallah hadirin, itu Sumamah diikat di tiang masjid. Saat itu ketika datang waktu salat, azan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Sumamah pun mendengarkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus hingga akhir azan. Sumamah mendengar hal yang gak pernah didengar sebelumnya. Ayolah ahbab. Kemudian dilihat para sahabat mulai berdatangan melaksanakan salat sunnah qabliyah. Mereka beriktikaf di masjid membaca zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang Nabi Muhammad keluar dari Hujratul Syarifah, maka semua sahabat pun terbangun hadirin. Bangun menyambut Rasulullah dan qamah pun dikumandangkan. Sumamah menyaksikan itu. Bagaimana masuknya Nabi, bagaimana penghormatan para sahabat kepada Rasulullah, dan Sumamah pun mendengarkan dan melihat gerakan salatnya Nabi Muhammad yang begitu indah. Saat itu Sumamah pun mendengarkan bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Dia pun mulai berpikir, ini gak pernah saya dapatkan dari orang-orang Mekah. Yang saya dapatkan dari orang-orang Mekah cuman tuduhan, fitnah, keburukan tentang Nabi. Tapi Sumamah waktu menyaksikan tidak ada buruknya, semuanya indah kalau keluar datangnya dari Nabi Muhammad. Sampai akhirnya selepas salam Rasulullah, kemudian Nabi pun menyampaikan nasihat. Sumamah ikut dengerin nasihat. Ya Allah. Maka Sumamah pun mendengarkan, diperhatikan para sahabat, ada yang meneteskan air mata, menangis. Ada sahabat yang hanya bisa memejamkan matanya, menundukkan kepalanya. Dan diperhatikan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi menghormati Rasulullah. Duduk di hadapan Nabi, yuta'ti ru'usahum ka'anna fawqa ru'usihim tayr. Para sahabat pun menundukkan kepalanya di hadapan Rasulullah. Tidak satu pun di antara mereka berani memandang wajah Nabi Muhammad. Sumamah menyaksikan hal tersebut hadirin. Salat zuhur, asar, maghrib, isya. Maka setelah salat isya, Nabi memanggil salah satu sahabat. Kata Rasulullah, coba tanyakan pada Sumamah, pengen masuk Islam apa kagak? Hadirin, lihat, Nabi enggak datang pada Sumamah, ayo Sumamah masuk Islam, tidak. Tapi Nabi cuma tunjukkan, ini loh Islam, ini loh yang diajarkan, inilah syariat yang aku bawa, semuanya indah. Akhirnya Sumamah pun mengatakan kepada sahabat ini, mengatakan, kalau disampaikan pada Muhammad, bilang sama dia, kalau dia ingin melepaskan saya, maka dia telah melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Tapi kalau dia pengen bunuh saya, itu haknya dia, sebab saya memang pantas untuk mendapat hukuman mati. Sebab berapa banyak sahabat dibunuh oleh Sumamah. Ternyata waktu disampaikan kepada Rasulullah, kata Nabi, kalau gitu biarin, jangan dilepaskan, tetap ikat di tiang masjid. Ketika menjelang subuh hadirin, Sumamah dikejutkan lagi, para sahabat sudah berdatangan ke masjid, beriktikaf, bertahajud, memohon munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sumamah menyaksikan hal ini gak pernah kebayang sebelumnya. Maka mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, beriktikaf, membaca ayat suci Al-Quran. Sampai datang waktu salat subuh, Sumamah pun menyaksikan bagaimana cahaya muncul dari wajahnya Rasulullah. Sampai akhirnya Sumamah bin Utsal pun makin jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Cuma ada satu hal yang menghalangi dia pengen masuk Islam. Kenapa? Khawatir kalau dia masuk Islam dalam keadaan tertawan, akhirnya orang-orang bakal menganggap nih Sumamah masuk Islam ini terpaksa. Dia nggak pengen itu hal itu. Diperhatikan semua yang dilakukan Rasulullah, ucapan Nabi semua didengar. Sampai ketika Isya di hari kedua, Nabi panggil lagi sahabat, coba tanyakan Sumamah, mau masuk Islam sekarang atau tidak? Datang sahabat, ya Sumamah,
Engkau ingin masuk Islam sekarang? Kata Sumamah, sampaikan pada Muhammad, kalau dia pengen melepaskan saya, dia melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Kalau dia pengen membunuh saya, haknya dia. Disampaikan pada Rasulullah. Mungkin kalau kita jadi sahabat mungkin degregetan hadirin ya. Ini orang nantang banget. Akhirnya kata Rasulullah, kata Nabi, biarkan. Sampai hari ketiga hadirin. Hari ketiga disaksikan hal yang sama. Makin jatuh cinta lagi Sumamah. Sampai ketika menjelang Isya, Nabi katakan, tanyakan pada Sumamah, mau masuk Islam atau enggak? Jawaban Sumamah sama. Kalau dia lepaskan saya, dia bakal melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Kalau dia ingin membunuh saya, itu haknya Rasulullah. Maka waktu dilaporkan kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Kalau gitu lepaskan Sumamah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, Sumamah kita lepaskan, pimpinan dari orang-orang kafir yang memerangi kita ya Rasulullah. Kata Nabi, lepaskan. Maka dilepaskan Sumamah. Sumamah waktu dilepaskan hadirin gak pulang ke kampungnya. Dia pergi ke belakang Masjid Nabawi. Ngapain? Dia mandi. Dia bersihkan tubuhnya. Kemudian baru datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, umdud yadah. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Saya ingin memeluk Islam saat ini juga di tanganmu ya Rasulullah. Masuk Islam di tangan Rasulullah. Sampai saat itu Nabi pun bertanya pada Sumamah, ya Sumamah, kenapa kau tidak masuk Islam dari sejak awal? Padahal aku tahu kau ingin masuk Islam dari sejak awal. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam dari sejak awal dalam keadaan tangan terikat, saya khawatir nanti orang-orang di gobilah saya, kaum saya bakal beranggapan Sumamah masuk Islamnya karena terpaksa. Saya nggak pengen itu ya Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa kok bisa langsung masuk Islam? Karena dilihat Rasulullah. Dia lihat sifatnya Nabi, dia lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha ayyuhal ahbab, maka dinyatakan oleh ulama, kalau orang pengen mencintai Rasulullah walaupun gak punya iman pasti jatuh cinta hadirin, asal digunakan akal sehat. Makanya kita lihat para sahabat-sahabat Nabi cinta mati kepada Rasulullah. Kecintaan mereka luar biasa, hingga kecintaan para sahabat-sahabat Nabi pun dipuji oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Demi Allah, saya enggak pernah melihat orang jatuh cinta pada orang lain melebihi daripada sahabat Nabi cinta pada Nabi Muhammad. Subhanallah. Makanya hadirin, kalau orang yang tidak beriman kenal Rasulullah masih jatuh cinta, lalu gimana yang bikin hadir Maulid Arba'in tiap malam kita cari tahu Rasulullah? Saat ini sebagaimana tadi Ustaz sampaikan hadirin, bahwa kita yakin ini majlis dihadiri oleh Nabi Muhammad. Saat ini Rasulullah menghadiri majlis kita hadirin, sebagaimana dinyatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan tentang majelis maulid kayak begini, yahdur bihal Mustafa wa ahlul ghuyub. Bakal datang kepada kita siapa? Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Rasulullah, Nabi bawa keluarganya, dan ahlul ghuyub, para auliyaus salihin ikut hadir bersama kita. Hadirin, bagaimana tidak? Ini majelis yang hadir bukan cuma manusia, para malaikat pun juga berdesakan sama antum. Para malaikat mereka kalau melihat majelis seperti ini, maka mereka saling mengajak satu dengan yang lainnya, saling bersautan, halumu ila hajatikum, ayo kemari, ini hajat kalian, ini yang kalian cari selama ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahihul Bukhari, Rasulullah menyatakan, innalillahi malaika sayyaratun fil ard. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi untuk mencari majelis seperti ini. Ayolah ahbab, majelis zikir, majelis yang mengingatkan kepada Allah, majelis yang mengajarkan cinta pada Rasulullah. Kalau mereka sudah dapatkan majelis seperti ini, maka mereka pun saling mengajak satu dengan yang lainnya. Maka berkumpul malaikat, itu berbaris membuat halaqah demi halaqah sampai tembus ke langit hadirin. Makanya kalau tadi dibilang kalau yang pulang bulan kata Ustaz Mufti nggak dapat berkat, kita bilang sama panitia, untung yang makan berkat cuman manusia. Kalau malaikat makan berkat repot kita hadirin, jumlahnya lebih banyak dari kita. Kalau Ustaz Mufti bilang 7.000 orang insyaallah lebih, ketahuilah malaikat hadirnya udah miliaran datang pada kita. Saat ini mereka berkumpul menyaksikan apa yang kita lakukan saat ini, dan ketahuilah
apapun yang kita laksanakan saat ini disampaikan pada Nabi Muhammad. Rasulullah mendapatkan kabar tentang kita ayyuhal ahbab, sebagaimana Nabi menyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Nabi mengatakan hidupku baik buat kalian, matiku pun juga baik buat kalian. Para sahabat waktu dengar ini hadis terkejut. Dibilang, ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami, betul. Kalau kami khawatir kami datang kepadamu, kalau kami kesulitan kami pasti meminta solusi darimu. Tapi kalau engkau sudah meninggal ya Rasulullah, bagaimana bisa baik buat kami? Itu musibah ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, hai ashabi, inna a'malakum satu'arat alayya fi qabri. Kata Rasulullah, amal kalian bakal dilaporkan kepadaku di dalam kuburku. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan amal kalian bagus, amal kalian baik, aku bakal memuji Allah. Artinya ini perkumpulan kita Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita duduk dari tadi hingga saat ini laporan gak pernah putus sampai pada Nabi Muhammad. Dilaporkan nama kita satu demi satu. Ya Rasulullah, umatmu yang namanya Fulan bin Fulan, Fulan ibn Fulan, nama kita semua diabsen hadirin, disampaikan pada Nabi Muhammad. Maka sungguh beruntung kalau orang yang gak pernah absen majelis maulid kayak begini. 40 hari non-stop dia ikutin hadirin. Gimana Nabi gak kenal sama dia? Tiap hari disebut namanya. Fulan ya Rasulullah, nyebutin nama engkau lagi. Fulan ya Rasulullah, sekarang juga bersalawat kepadamu. Fulan ya Rasulullah, sebagaimana seminggu yang lalu, sekarang juga ikut bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Hadirin, yang kita butuhkan ini dikenal sama Nabi Muhammad. Kalau kenal sama Rasulullah mudah, hadirin. Kenal sama Nabi Muhammad siapapun bisa. Orang yang sering hadir majelis sama orang yang gak pernah hadir majelis. Orang yang cinta sholawat sama orang yang benci sholawat. Orang yang gemar duduk di majelis ilmu dengan orang yang gak pernah hadir majelis ilmu. Kalau ditanya kenalkah kalian pada Nabi Muhammad, jawaban kita sama, kenal sama Rasulullah. Bahkan orang non muslim hadirin kenal siapa Rasulullah. Sebagaimana disebutkan di situ tentang 100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia, nomor satunya Nabi Muhammad. Itu yang mengarang non muslim, bukan orang Islam hadirin, bukan beragama Islam. Dia karang kenal siapa Rasulullah. Tapi subhanallah, yang jadi inti yang paling utama, bagaimana caranya kita bisa dikenal sama Nabi Muhammad. Coba bayangkan, apakah orang yang gak pernah salawat bakal dikenal sama Nabi Muhammad? Apakah orang yang membenci salawat bakal dikenal sama Rasulullah? Tidak ada. Waktu Siti Aisyah menjahit di rumahnya, jarumnya terjatuh dari tangannya, sehingga Siti Aisyah pun mencari dari mana letak jarum. Sebab zaman Rasulullah belum ada lampu kayak begini terang hadirin. Lampunya dari lampu minyak. Siti Aisyah waktu menjahit, jarum terjatuh, maka dicari itu, diraba itu lantai, di mana jarum takut terinjak. Subhanallah, begitu Nabi Muhammad masuk ke ruangan, cahaya dari wajah Nabi pun memancar sehingga menerangi ruangan tersebut, sehingga Siti Aisyah bisa mendapatkan jarum dengan mudah. Maka saat itu Nabi pun berkata pada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, wailun liman lam yarahani." Yang tak bisa mandang wajah ini, kata Rasulullah. Orang yang enggak mengenali aku, yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Maka saat itu ayyuhal ahbab, Siti Aisyah pun bertanya, "Wa man la yaraka ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak bisa melihatmu ya Rasulullah? Yang mana kehidupan di akhirat hadirin, itu Allah tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad luar biasa. Sebagaimana tadi kita dengarkan dari Ustadz mengatakan bahwasanya setiap anbiya mereka sudah mendapatkan jatah doa untuk umatnya yang diberikan dan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad meninggalkan, nanti doa saya ditunda di akhirat, aku ganti dengan syafaatku buat umatku, kata Rasulullah. Hadirin, ketika Nabi mengatakan sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajah ini, kata Rasulullah. Siti Aisyah, "Man la yaraka ya Rasulullah?" Siapa orang yang gak bisa memandang wajahmu ya Nabi? Maka Nabi pun mengatakan, "Man
dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kalau disebutkan namaku, kata Rasulullah, dia gak mau baca salawat kepadaku. Maka kita kalau seandainya hadir di majelis ta'lim, di majelis maulid kayak begini, maka lisan kita jangan pernah putus baca salawat pada Nabi Muhammad. Sebab tujuannya biar kita bisa mandang wajah Nabi Muhammad, biar kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, biar nanti di akhirat selamat dari azab api neraka Allah berkat Nabi Muhammad. Hadirin, harapan kita bisa dikenal sama Rasulullah, tidak lain sampai dikisahkan ketika Rasulullah nanti di akhirat membawa para umat yang masuk ke dalam surga selamat dari azab api neraka Allah. Maka saat mereka dikumpulkan, saat itu Rasulullah pun bertanya kepada umatnya, kata Rasulullah, apakah ada di antara kalian, keluarga kalian yang tidak bersama kalian saat ini? Ini orang-orang baru selamat dari Sirat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, yang mana setiap manusia bakal diperintahkan dan wajib melintasi sirat, dan ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sirat dijelaskan al-jisrun mamdud ala matni jahannam ahaddu minas sayf wa adagu minasya'ar, jembatan yang terbentang di atas api neraka jahannam, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Yamurruna bihal awwaluna wal akhirun, yang bakal dilalui oleh manusia yang pertama hingga yang terakhir. Ayolah ahbab, kita semua yang hadir saat ini, juga keluarga kita yang di rumah, semuanya juga bakal melintasi sirat. Semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia berhasil, sebagian umat Nabi Muhammad melintasi sirat tanpa mencicipi azab dari api neraka Allah, maka Nabi pun mengumpulkan semua umatnya. Kata Rasulullah, coba periksa, apakah ada di antara kalian keluarganya yang tidak bersama kalian saat ini? Maka semuanya hadirin saling toleh kanan kiri mencari keluarganya. Dicari, mana ayahku, mana ibuku, mana putraku, mana suamiku, mana istriku. Mereka mencari, ayolah ahbab. Kalau seandainya ada keluarga yang tidak didapatkan di situ, maka dia berkata, ya Rasulullah, ayahku ya Rasulullah, orang tuaku ya Rasulullah tidak bersamaku saat ini ya Nabi Muhammad. Di ujung sana teriak lagi, ya Rasulullah, putraku dan putriku ya Rasulullah. Di sebelah sana mengatakan, ya Rasulullah, ikhwani wa akhwati, kakak dan adikku ya Rasulullah. Ada mengatakan pamanku ya Rasulullah. Tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad ayolah ahbab? Ketika mendapatkan semua umat pun yang mana mereka sudah pasti masuk ke dalam surga, tapi mereka masih mengkhawatirkan keluarganya. Kata Rasulullah, intaziruha huna, tunggu di sini, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi masuk ke dalam api neraka Allah untuk mencari keluarga orang-orang yang selamat tadi. Diperiksa malaikat Malik, begitu datang Rasulullah, dibuka itu pintu api neraka jahanam. Dipersilahkan, silahkan ya Nabi Muhammad, pilih yang kau suka, keluarkan siapa yang kau inginkan. Sesungguhnya engkau telah mendapatkan izin dari Allah. Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Cari yang kau inginkan ya Rasulullah. Malaikat Malik gak berani menghadang Nabi Muhammad. Maka Nabi masuk seorang diri, dicari itu umatnya, dikenali orang satu-satu hadirin. Maka ketika didapatkan, dikumpulkan sama Nabi, Nabi keluar. Nabi masuk seorang diri, keluar bawa ratusan ribu orang hadirin. Dihantarkan kepada mereka. Kata Rasulullah, apakah masih ada yang belum datang, yang belum berkumpul sama kalian? Maka mereka saling tengok lagi hadirin. Mereka mengatakan, ada ya Rasulullah. Siapa lagi? Tetanggaku ya Rasulullah, orang yang tinggal di samping rumahku, yang tinggal di sekitarku. Ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan mereka ya Nabi Muhammad. Kata Nabi, tunggu sebentar. Nabi balik lagi hadirin. Masuk seorang diri, keluar lagi bawa jutaan orang Rasulullah. Dikumpulkan semua, kata Rasul, ada lagi, kata Nabi Muhammad. Qala na'am ya Rasulullah, orang yang aku pernah pandang dia sebagai muslim di dalam dunia. Mungkin orang yang pernah sholat di masjid Al-Ismailiyah ini hadirin, yang mungkin kita nggak saling kenal, cuma kita pernah lihat wajahnya. Nanti di akhirat kita bakal ingat dia. Sebagaimana dia bakal mengingat kita, kita pun juga bakal mengingat dia hadirin.
Maka sungguh merugi kalau seandainya seseorang menyimpan kebencian kepada sesama muslim. Tanamkan mahabbah, tanamkan husnudzan. Jangan pernah merendahkan muslim manapun, sebab kemungkinan orang yang kita rendahkan dia yang bakal menyelamatin kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dipandang, dicari sama Rasul, keluar lagi bawa jutaan orang, sampai malaikat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begini urusannya masuk seorang diri keluar bawa jutaan orang, ini nanti lama-lama neraka jahanam jadi rumah kosong ya Rasulullah. Semua umatmu dikeluarkan. Wahal kata ayol ahbab. Begini keuntungan orang yang dikenal sama Nabi Muhammad. Coba hadirin, kalau nama kita pernah disebut sama Rasulullah, kayak saat ini nih, hadir maulid nama kita disebut ya Rasulullah, pulang baca salawat padamu. Maka hadirin, nggak perlu dapat laporan orang tua kita, nggak perlu dapat laporan keluarga kita, nggak perlu dapat laporan dari orang sekitar kita. Nabi sudah ingat, Nabi sudah tahu, maka bakal dicari nih semua yang hadir insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang gemar sholawat, di akhirat pasti selamat hadirin. Tapi orang-orang yang malas baca sholawat, entah bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Ini kita berharap agar kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang bakal diselamatkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Berkat majelis maulid arba'in ini insya Allah kita dicatat orang-orang yang bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dicatat menjadi orang-orang yang pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia guru-guru kita, Ami Mustafa Al-Mahdali, Ustaz Mufti Nasih dan para guru lainnya, insya Allah dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalliyana waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraku asab birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.